Mahkota Ganda, kisah epik Raja Sigismund III Vasa. Prolog dalam bayang takhta. Pada suatu malam musim gugur di Stockholm, di tahun 1566, seorang bayi lahir dalam keheningan istana kerajaan Swedia. Ia diberi nama Sigismund, putra dari Raja John III Vasa dan Catherine Jagiellon, putri agung dari tanah Polandia. Sejak ia membuka matanya yang pertama, sejarah telah mengukir jalan yang berat di pundaknya. Darah dua bangsa mengalir dalam nadinya. Swedia dan Polandia, dua kerajaan kuat yang kelak akan saling bertentangan, namun akan coba ia satukan dengan tekad, doa, dan pedang. Babi, anak dari dua dunia. Masa kecil Sigismund diwarnai pendidikan istimewa. Ibunya Catherine Jagiellon adalah wanita cerdas dan taat beragama. Ia menanamkan nilai-nilai Katolik yang kuat kepada Sigismund, meski Swedia sedang bergerak menuju Protestanisme. Ayahnya, Raja John III, mengajarinya taktik pemerintahan dan seni diplomasi, meski keras dan kadang dingin. Ketika Sigismund masih kecil, ia sudah memperlihatkan sikap tenang dan pembawaan raja. Ia senang membawa kitab suci, tapi juga menggenggam pedang kayu dan bermain pertempuran dengan para pengawal istana. Tapi jauh di hatinya, ia menyimpan satu pertanyaan, apakah dirinya Swedia atau Polandia? Bab 2, menuju takhta Polandia. Tahun 1587, angin takdir bertiup kencang dari timur. Raja Polandia, Stefan Batory, wafat tanpa pewaris sah. Para bangsawan Polandia mencari raja baru, dan di antara kandidat yang muncul, Sigismund keturunan Jagiellon menjadi pilihan mereka. Pada usia 21 tahun, Sigismund melintasi Laut Baltik dan dinobatkan sebagai Raja Polandia dan Agung Lithuania. Ia berjanji akan menghormati konstitusi kerajaan dan agama rakyatnya. Ia juga membawa mimpi besar, menyatukan kembali dua warisan leluhurnya, Swedia dan Polandia, dalam satu mahkota kekaisaran Katolik. Namun, ia tidak tahu bahwa tanah yang hendak ia satukan adalah ladang duri dan bara api. Bab 3, Mahkota Ganda. Tahun 1592, ayahnya wafat dan Sigismund menjadi Raja Swedia. Ia kembali ke Stockholm untuk menerima mahkota kedua. Kini ia adalah raja dari dua kerajaan besar, Polandia dan Swedia. Tapi bukannya bersatu, dua bangsa itu justru saling menolak. Swedia telah menjadi Protestan. Sigismund yang teguh memeluk Katolik, mencoba membawa Swedia kembali ke iman Roma. Ia mengganti pejabat Protestan, mendirikan sekolah Katolik, dan membawa imam Yesuit ke istana. Para bangsawan Swedia memberontak. Pamannya sendiri, Duke Charles, memimpin oposisi. Tahun 1598, perang saudara meletus. Sigismund memimpin pasukan Polandia dan Swedia yang setia kepadanya, namun dikalahkan oleh Charles dalam pertempuran Stongebro. Ia ditangkap, dipaksa menyerahkan kekuasaan Swedia, dan akhirnya diasingkan dari tanah kelahirannya. Charles pun menjadi Raja Charlemagne. Dengan hati hancur, Sigismund kembali ke Polandia. Ia kehilangan mahkota Swedia, namun tidak pernah mencabut klaimnya. Ia menganggap dirinya Raja sah Swedia sampai akhir hayatnya. Bab Mabur, Raja yang terluka, negara yang terbelah. Sigismund, kini sepenuhnya Raja Polandia, menghadapi banyak tantangan, peperangan dengan Rusia, pemberontakan bangsawan, dan tekanan dari Kekaisaran Ottoman. Namun ia juga membawa stabilitas, memajukan seni dan arsitektur bergaya barok, serta membentuk identitas Katolik yang kuat di negaranya. Ia menyokong pendirian Akademi Zamoyski, membangun gereja-gereja megah, dan mendorong budaya tinggi di istana. Ia juga menjalin hubungan dengan Paus dan penguasa Katolik lainnya, berusaha menjadikan Polandia benteng terakhir melawan reformasi Protestan di Eropa Tengah dan Timur. Namun sepanjang masa pemerintahannya ia tidak pernah berhenti merindukan Swedia. Berkali-kali ia mengirim pasukan ke sana mencoba merebut kembali tahtanya. Ia bahkan menyeret Polandia dalam perang Polandia-Swedia yang panjang dan melelahkan. Putranya Władysław IV bahkan dibesarkan dengan ambisi untuk menjadi Raja Swedia suatu hari nanti. Tapi upaya mereka selalu kandas, dan Polandia pun perlahan kehilangan kekuatannya karena konflik yang tiada henti. Bab V, akhir seorang raja. Pada musim dingin tahun 1632, Sigismund jatuh sakit di Kastil Wilanów tidak jauh dari Warsawa. Ia tahu bahwa ajalnya mendekat. Dalam cahaya lilin, ia menatap lukisan-lukisan gereja, lambang-lambang Swedia dan peta Eropa yang penuh garis perang. Ia berdoa dalam kesunyian, bukan untuk takhta, tapi untuk pengampunan, bukan dari Tuhan, tapi dari rakyat yang telah lelah oleh perang dan ambisinya. Ia wafat dalam tenang setelah 45 tahun memerintah, dengan mimpi mahkota ganda yang tak pernah sepenuhnya terwujud. Namun namanya dikenang bukan sebagai penakluk, bukan sebagai pendamai, tapi sebagai raja idealis terakhir yang mencoba mempersatukan dua bangsa melalui darahnya sendiri. Epilog lanjutan takhta dalam bayang-bayang. Setelah kematian Sigismund III Vasa, takhta Polandia diwariskan kepada putranya Władysław IV.
yang tumbuh besar dalam bayang-bayang cita-cita besar sang ayah. Sejak kecil, Władysław sudah dipersiapkan untuk melanjutkan misi besar yang telah dimulai oleh Sigismund, mewujudkan kekaisaran Katolik yang bersatu antara Swedia dan Polandia. Namun meski ia memegang takhta dengan penuh harapan, kenyataan politik yang kerap keras dan tak terduga menuntut pengorbanan besar. Władysław berusaha dengan gigih untuk merebut kembali Swedia. Ia mengirimkan diplomat, pasukan, bahkan menikah dengan putri Prancis untuk memperkuat aliansi. Akan tetapi takdir tidak berpihak padanya. Swedia, yang kini berada di bawah pemerintahan Charles IX, bersikeras pada jalur protestannya, menolak segala bentuk intervensi Katolik yang coba dipaksakan oleh Władysław. Bahkan, meski ia memiliki hak sebagai pewaris tahta Swedia menurut darah, penguasa Swedia yang baru menanggapi klaimnya dengan tegas. Swedia tidak akan tunduk di bawah kekuasaan asing. Di Polandia, Władysław menerima mahkota dengan tangan terbuka. Namun dalam hati, ia tak bisa melepaskan bayang-bayang cita-cita besar yang dimiliki ayahnya. Meskipun ia menjadi raja yang dihormati, kemajuan politiknya terbatas oleh pengaruh dan masalah internal di negara yang terpecah. Rakyat Polandia, meski menghormati keberaniannya, tahu bahwa negeri ini lebih fokus pada kelangsungan hidupnya sebagai negara yang terbuka terhadap berbagai pengaruh Eropa daripada terjebak dalam ambisi penyatuan yang terancam. Władysław berusaha membangun stabilitas negara dengan memperkuat sistem militer, memajukan ekonomi, dan mendorong perkembangan budaya serta seni. Ia mendirikan Akademi Zamoyski, mendorong perayaan seni barok, dan memelihara hubungan baik dengan para raja Katolik lainnya di Eropa. Namun, meski berbuat demikian, warisan ayahnya tetap menghantui. Di dalam dirinya, cita-cita keimperiuman Katolik yang melibatkan penguasa dua kerajaan Swedia dan Polandia terus mendesak, meski kenyataan politik semakin menyadarkan dirinya bahwa dunia sudah berubah dan kemungkinannya semakin tipis. Bahkan ketika Władysław menanggalkan mimpinya untuk menyatukan dua kerajaan itu, ia tetap tidak bisa melupakan rasa kehilangan yang mendalam terhadap Swedia, negara yang ia anggap sebagai bagian dari dirinya. Sebuah negeri yang selalu berada dalam jarak jangkauannya, namun tetap terpisah. Sementara itu, Sigismund III Vasa dikenang dengan cara yang sangat berbeda di kedua kerajaan tersebut. Di Polandia, ia adalah pahlawan Katolik yang berjuang mempertahankan agama dan martabat bangsanya di tengah dunia yang semakin terpecah akibat reformasi Protestan. Di sana ia dianggap sebagai pelindung budaya, pendiri banyak bangunan gereja yang megah, dan seorang patron seni religius yang mengubah wajah kota-kota di Polandia. Di Swedia sebaliknya, ia lebih dikenal sebagai raja asing yang dipandang dengan kecurigaan. Ia adalah pemaksanya, Katolik yang berusaha memaksakan iman dan sistem yang asing dengan kepercayaan sebagian besar rakyat Swedia. Ia dianggap sebagai simbol dari kekuasaan yang berusaha membalikkan arus reformasi yang telah mengakar kuat di Swedia. Namun, seiring berjalannya waktu, para sejarawan mulai melihat Sigismund dalam pandangan yang lebih manusiawi, sebuah pandangan yang mengungkapkan kerumitan. Seorang pria yang terjebak dalam waktu dan takdir. Sigismund bukan hanya seorang penguasa, tetapi juga seorang idealis yang keras kepala. Ia berusaha mengembalikan kesatuan yang telah lama retak, namun dalam proses itu, ia tak menyadari bahwa zaman yang ia coba capai tidak lagi ada. Era satu iman, satu mahkota, dan satu bangsa yang pernah menjadi impian besar para pendahulunya telah sirna. Segala ambisinya, meskipun dipenuhi dengan niat baik, seolah berjuang melawan arus sejarah yang semakin sulit untuk dipertahankan. Sigismund tidak hanya berusaha menjadi jembatan antara dua dunia Polandia dan Swedia, tetapi ia juga terperangkap dalam jembatan itu sendiri. Ia mencoba menggabungkan dua bangsa yang semakin terpisah oleh perbedaan agama, politik, dan ideologi. Setiap langkah yang ia ambil dalam mimpinya untuk menyatukan Swedia dan Polandia malah semakin menggali jurang pemisah di antara keduanya. Sejarawan modern melihatnya sebagai seorang raja tragis, seorang pria yang sangat menghormati nilai-nilai agamanya dan berjuang demi apa yang ia percaya sebagai kebaikan tertinggi untuk negerinya. Namun, dunia yang ia coba bangun telah berubah. Di hadapannya terbentang dunia yang tidak lagi mengakui pengaruh raja tunggal atau persatuan yang tergantung pada satu agama. Sigismund adalah raja yang berusaha membawa masa lalu ke masa depan, namun akhirnya terperangkap dalam dunia yang tak lagi mau menerima masa lalu tersebut. Seiring berjalannya waktu, peran Sigismund dalam sejarah menjadi simbol dari keterbatasan ambisi tentang betapa sulitnya menghubungkan dunia yang tidak lagi bisa dipersatukan oleh satu kekuasaan atau satu keyakinan. Ketika Władysław duduk di atas takhta, meski memegang kontrol atas Polandia, ia akhirnya harus menerima kenyataan bahwa mimpi sang ayah untuk menyatukan dua kerajaan besar telah
mati bersama Sigismund. Perdamaian tidak tumbuh dari jeda bongkar tembakan meriam, melainkan dari rasa malu terdalam seorang raja yang menyadari ia sedang memerangi daging dari dagingnya sendiri. Itulah sebabnya aku lebih suka menumpahkan tinta diplomasi 1000 halaman daripada setetes darah prajuritku sendiri. Aku telah berlayar melintasi perairan Beku Öresund dan kujalani arak-arak Corpus Christi di Vilnius Raya menggigil. Dari kedua ujung kerajaan, kulihat sebelum salju dan sebelum gandum, manusia selalu sama, mencari tempat menundukkan lutut kepada Tuhan dan tempat menegakkan harga diri di hadapan raja. Banyak yang menuduhku terlampau polonisasi bagi Swedia dan terlampau Nordik bagi Krakow. Tetapi apa gunanya mahkota ganda jika tidak kau sematkan di kepala yang sanggup menoleh ke utara dan selatan, sekaligus mendengar bisikan ombak dan desir gandum. Padamu, bangsawan-bangsawan yang gemar menggosok bara perang saudara kukatakan, persatuan bukanlah rantai besi, melainkan benang emas rosario. Bila tiap butir doanya kita rajut bersama, niscaya kita akan membentuk rantai cahaya yang menahan kegelapan reformasi yang tercabik-cabik.